Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma aftah lana ya Allah binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selamat dipertemukan kembali di tausiah rutin yang tayang setiap pagi. Mudah-mudahan tayangan tausiah ini bisa diterima di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, di kalangan karyawan maupun para pejabat. Mudah-mudahan video-video Rahmatul Ummah ini menjadikan salah satu pembekalan untuk kita melangkah lebih jauh dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tanpa ilmu ini tidaklah akan bermanfaat. Dengan adanya channel Rahmatul Ummah ini bisa dijadikan modal untuk kita sekalian, bahwa tidak sulit untuk mencari ilmu. Tinggal pencet, tinggal tekan, maka insya Allah sesibuk apapun kesibukan kita tetap tidak ada kelonggaran bagi kita sekalian untuk meninggalkan mencari ilmu dengan cara silakan selalu jadi teman setia subscriber Rahmatul Ummah untuk mendapatkan video-video terbaru yang isinya tausiah. Dan alhamdulillah semenjak bulan Rajab pun ini belum selesai tentang kisah Isra Mi'raj. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, setelah terjadi perdebatan antara Abu Bakar Siddiq dengan Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi orang yang tidak percaya dan sekaligus mengatakan Nabi itu pembohong ketika telah mendengar penjelasan baginda Nabi bahwa beliau telah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka pembicaraan tersebut didebat oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga kamilah orang yang pertama mempercayai baginda Nabi SAW telah Isra. Lalu orang-orang kafir Quraisy berkata kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, siplana baital muqaddas." Kalau memang betul engkau Muhammad telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat, tolong jelaskan bagaimana itu keadaan Baitul Maqdis, kaifa binauhu, bagaimana bentuk bangunannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, wa kaifa qarbuhu minal jabal, antara Masjidil Aqsa dengan gunung itu jaraknya berapa meter, wa fil qaum man safara ilaihi, dan kalau engkau memang benar telah melaksanakan Isra dan sampai ke Palestina, ke Masjid Aqsa, tolong jelaskan dari sini ada kaum yang berangkat menuju ke Masjid Aqsa, tolong terangkan. Maka baginda Nabi SAW kebingungan untuk menerangkan keadaan Masjid Aqsa, berapa tiangnya dan bentuk bangunannya bagaimana. Karena apa? Karena baginda Nabi tidak sempat nengok kanan nengok kiri ketika sampai di Masjidil Aqsa. Karena apa? Perjalanannya sangat singkat. Di saat begitu bingungnya baginda Nabi SAW, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faji'a bil masjidi yanduru ilaihi hatta wado'a dunadarin. Diperlihatkan kepada kedua mata baginda Nabi SAW sehingga beliau bisa melihat jelas
keadaan Masjidil Aqsa, sehingga seakan-akan Masjidil Aqsa itu di depan baginda Nabi SAW, sehingga baginda Nabi SAW bisa menjelaskan bagaimana bentuk dan bangunan dari Masjidil Aqsa. Lalu mereka ngomong lagi, bertanya lagi kepada baginda Nabi, kam lil masjidi min bab, coba kalau engkau ya Muhammad telah pergi ke Masjidil Aqsa, tolong hitung berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa. Maka ketika baginda Nabi SAW masih agak kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong baginda Nabi, sehingga baginda Nabi SAW bisa melihat dan bisa menghitung jumlah daripada pintu-pintu Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Wa yu'allimuhum, dan baginda Nabi SAW telah memberitahukan kepada mereka, wahai bangsa kaum Quraisy, aku telah menghitung bahwa pintu Masjidil Aqsa berjumlah sekian, bentuk daripada Masjidil Aqsa begini, sehingga kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, shaddaqta inni asyhadu annaka Rasulullah laqad asoba, betul sekali wahai Muhammad seperti apa yang telah engkau katakan, karena aku telah mengetahui Masjidil Aqsa pintunya berjumlah sekian dan bentuk bangunannya demikian, sesuai dengan perkataanmu. Sungguh tepat, luar biasa itu perkataanmu. Maka karena Abu Bakar Siddiq orang yang pertama kali mempercayai tentang Isra Mi'raj, maka walidzalik sumia bi Abi Bakrin As-Siddiq. Dengan kejadian ini maka Abu Bakar Siddiq dinamakan, yang tadinya Abdullah bin Abi Quhafah menjadi Abu Bakar Siddiq. Jadi orang yang sangat percaya tentang Isra baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya, qalu li Abi Bakar Siddiq, orang kafir Quraisy itu berkata lagi kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, apakah engkau mempercayai annahu zahabal lailah ila Baitil Maqdis wa jaa qabla ayusbiha? Apakah engkau akan mempercayai bahwa Muhammad telah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tengah malam? Kami saja kalau bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu PP pulang pergi berarti 2 bulan. 1 bulan berangkat bisa sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram 1 bulan. Sedangkan ini Muhammad mengatakan setengah malam. Apakah itu berita yang tidak gila? Maka sabda jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dzalik, usaddiquhu bi khabaris sama godwatan warohatan. Ketahuilah wahai orang-orang kafir Quraisy, aku akan lebih percaya lebih daripada kejadian ini seandainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, beliau bukan saja menceritakan tentang perjalanan setengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seandainya baginda Nabi SAW telah mengatakan beliau telah naik ke atas langit, akulah orang pertama yang mempercayainya. Maka dengan jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka malah pada meninggalkan baginda Nabi SAW dengan berkata-kata kepada teman-temannya, ini suatu yang luar biasa. Dulu aku mempercayainya kepada Muhammad, tapi ketika Muhammad telah menceritakan bahwa dia telah Isra, akulah orang yang pertama yang tidak mempercayainya. Jadi semakin terjadi fitnah-fitnah yang besar, karena masalah Isra itu diukur oleh kafir Quraisy bukanlah mukjizat. Karena bagi umat Islam itu tidak aneh. Karena apa? Ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah satu mukjizat kalau tidak aneh. Ini aneh luar biasa. Itu dinamakan mukjizat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan diceritakannya masalah
perjalanan Isra dan Mi'raj, kita termasuk golongan Abu Bakar Siddiq dan dijauhkan daripada golongan Abu Jahal dan golongan Mut'im bin Adi dan golongan mukmin-mukmin yang menjadi murtad karena ada peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar. Ambil yang terbaik, tinggalkan yang buruk dari nasihat ini. Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.